di dalam Kejadian pasal yang ke-13. Kejadian pasal yang ke-13, saya bacakan buat saudara, ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Kejadian 13, ayat 8 sampai 12. Ya. Begini firman Tuhan. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, kita tahu cerita ini bagaimana Abraham dan Lot ketika mereka berpisah jalan, harus berpisah. Karena latar belakangnya masing-masing punya usaha yang sama, peternakan yang sama, dan usaha mereka sama-sama maju, dan akhirnya mereka harus berpisah karena sudah terjadi pertengkaran di antara karyawannya. Ya, kadang-kadang di perusahaan bukan bosnya yang ribut, karyawan yang ribut. Nah, kita lihat di sini bahwa kemudian akhirnya harus diputuskan bahwa mereka harus berpisah. Supaya hubungan kekerabatan tidak putus, lebih baik kita pisah jalan aja. Seperti itu, bangun usahanya masing-masing deh, gitulah. Nah, luar biasanya Abraham, meskipun dia orang tua, tetapi dia memberikan pilihan untuk Lot terlebih dahulu. Lihat aja yang mana yang terbaik menurutmu. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri, ya kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Dan Lot memilih lebih dulu dan dikatakan apa yang menurut Lot itu yang terbaik. Itu sebabnya tema hari ini saya mau sampaikan tentang pilihan kita menentukan masa depan kita. Apa yang Lot pilih dikatakan adalah pandangan yang terbaik menurut kacamata seorang manusia. Dan terlebih kalau kita melihat hal ini, bagaimana posisi Lot sebagai keponakan yang dengan ini melihat suatu kesempatan besar bagi dia. Saya bisa katakan bahwa Lot ini seorang oportunis. Kalau dia tahu adab, oh jangan saya dong. Karena bapaknya Lot itu kakaknya Abraham. Jadi setelah dia meninggal, maka Abraham otomatis menjadi bapak penggantinya. Kalau dia punya adab, papa lebih dulu lah. Orang tua terlebih dahulu. Enggak, dia ambil duluan. Ini oportunis, kesempatan. Karena dia merasa bahwa usahanya sama besarnya dengan Abraham. Oke, Abraham waktu itu belum bernama Abraham ya, belum diganti namanya. Oke lah, nggak apa-apa kita sebut Abram atau Abraham sama aja, orangnya sama. Nah, pada waktu Lot memilih, Alkitab mencatat yang dilihatnya adalah yang terbaik menurut pandangannya. Tapi pilihannya menentukan masa depannya. Yaitu bahwa dikatakan meskipun yang dia pilih adalah lembah yang sangat hijau, lembah yang sangat subur, lembah yang sangat potensial, tetapi di sana dikatakan ada yang namanya Sodom dan Gomora. Yang dikatakan tadi bahwa ini kota penduduknya sangat jahat terhadap Tuhan. Dan Lot memilih itu. Lot memilih masa depannya berada di antara orang-orang yang nantinya akan mendapatkan penghukuman Tuhan. Pilihan Lot yang terbaik karena dia memilih berdasarkan jiwa oportunisnya. Dia lupa bahwa dia diberkati selama ini karena dia bersama-sama dengan Abram, sang pemilik janji.
Sebab itu kita belajar bagaimana kita memilih bukan sebagai seorang oportunis, tetapi kita memilih karena kita adalah pemilik janji. Janjinya Tuhan. Tuhan berjanji kepada Abram di pasal 12, dimulai dari sana, dia keluar dari Ur Kasdim, dari negeri, dari tanah airnya, dari rumah orang tuanya, untuk pergi ke tempat yang Tuhan tetapkan bagi dia. Dan Alkitab mencatat dia nggak tahu di mana tempat itu persisnya, tetapi dia kemudian berada pada situasi di mana sekarang pilihan itu harus diambil demi kebaikan. Dan Lot mengambil kesempatan itu, dan dia kita ketahui bagaimana akhirnya pilihannya justru merusak dia, merusak masa depannya, dan merusak keturunannya. Karena di sana, di Sodom, kemudian kita tahu ceritanya bagaimana Tuhan memusnahkannya dengan api dari langit. Istrinya berakhir tragis. Kita tahu dia menjadi tiang garam. Dan anak-anak Lot menjadi durjana ketika mereka akhirnya berpikir bahwa kita nggak bisa punya keturunan, maka mereka memperkosa bapaknya. Biasa bapak perkosa anak, tapi ini anak perempuan, 2 anak perempuan yang memperkosa bapaknya dengan cara memberikan anggur sampai mabuk. Dan lahirnya 2 bangsa yang terkutuk, yang menjadi musuh Israel sampai seumur hidup, yaitu bangsa Moab dan bangsa Amon. Ngeri sekali, pilihan kita ternyata itu bisa menentukan masa depan kita. Apakah akan seperti Abram ataukah seperti Lot? Nah, karena kita berada pada posisi sebagai orang beriman, maka kita harus belajar memilih seperti bapak orang beriman itu, yaitu Abram, bukan seperti Lot. Apa yang membuat akhirnya kita tahu bahwa pilihan Abram akhirnya membawa dampak yang besar bagi masa depannya, dan terutama tergenapinya janji Allah kepada dia dan keturunannya. Dan pada akhirnya berpuncak kepada datangnya Mesias, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Tergenapi. Nah, itu sebabnya kita akan belajar bagaimana kita memilih sehingga kita tahu bahwa masa depan kita itu pasti aman. Kita belajar dari Abram, ya. Bagaimana Abram memilih? Yang pertama, mengapa Abram bisa memiliki pilihan yang benar? Karena yang pertama, Abraham tentu memiliki iman. Oke, itu dasar. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 mengatakan, karena iman Abraham taat. Karena iman Abraham taat. Dari Ur Kasdim, Abram ini sebetulnya sudah stabil hidupnya. Dia sudah sukses. Tapi ketika Tuhan memanggil dia keluar untuk menuju ke tempat di mana dia nggak tahu di mana itu, dan ini nggak gampang, tetapi Abram memilih taat. Kenapa dia bisa memilih taat? Karena iman. Itu dasar, karena iman adalah dasar. Kalau kita melihat ayat yang kedua tadi, kalau dari pasal 13 kitab Kejadian tadi, Abram dikatakan dia sudah sangat kaya. Jadi pilihan Abram itu bukan karena demi keuntungan, bukan demi, kan dia sudah punya usaha nih, udah maju. Lot juga maju. Lot berpikir dia akan lebih maju, lebih hebat dari pamannya. Tapi Abram tidak memiliki pikiran yang demikian. Mengapa? Ia memilih karena iman. Ya. Abram sudah kaya. Jadi pengiringan Abram kepada Tuhan bukan disebabkan oleh hal lain, tapi oleh hal primer yang namanya iman. Iman yang menghasilkan ketaatan. Karena iman, Abram taat. Saya waktu nonton di Facebook, ada reelsnya di situ, Manny Pacquiao, juara dunia 8 kelas yang belum tertandingi sampai hari ini. Bisa 8 kelas yang berbeda dia juara dunia. Manny Pacquiao dari Filipina, kita tahu ya. Dia berkata, banyak orang mengaku Kristen, tapi mereka nggak taat. Mereka nggak bisa disebut Kristen. Kalau dia mengatakan dia beriman, dia pasti taat.
Karena ketaatan itu yang membuktikan imannya. Abram percaya kepada Tuhan, dan ia bukan orang susah, bukan orang nggak punya kerjaan. Abraham itu pengusaha di negerinya. Tapi dia memilih untuk ikut Tuhan karena iman. Kalau logika, ngapain gue ikutin? Nggak jelas juga kemana. Ini kan udah jelas di Ur-Kasdim dia berhasil. Ngapain ikut Tuhan yang baru dia kenal juga? Itulah iman. Iman itu harus disertai dengan ketaatan. Tapi kan dia udah kaya, Pak. Saya belum kaya, Pak. Emangnya kalau saudara pikir orang sudah kaya, emangnya dia sudah pasti bisa taat? Itu iman gak ada hubungan dengan kekayaan atau kemiskinan. Jemaat Makedonia sangat miskin, tapi mereka mampu menyerahkan diri mereka kepada Allah sepenuhnya. Taat sepenuhnya kepada Allah. Jadi gak ada hubungannya. Orang udah kaya, emangnya dia gak pengen lebih kaya? Kalau dia masih pengen lebih kaya, berarti dia tidak merasa dirinya kaya. Orang miskin pengen kaya, orang kaya pengen lebih kaya lagi. Berarti ini kan soal keinginan. Tapi iman itu bicara bukan soal keinginan, tetapi tentang kerinduan untuk taat kepada Tuhan yang memanggil dia. Itu yang membuat Abraham memiliki pilihan yang tepat. Karena iman. Karena iman dia memilih. Bukan karena penyebab sekunder, tetapi karena penyebab primer, karena Sang Tuhan yang memanggil dia. Yang kedua, mengapa Abraham bisa memilih yang tepat, yang benar? Karena Abraham memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Lot, meskipun surat 2 Petrus mengatakan Lot orang benar, namun ia sangat menderita ketika di Sodom. Kenapa? Karena Lot ternyata terbukti ketika dia berpisah dari Abram, dia tidak bisa sama kualitasnya dengan Abram. Soal apa? Soal doanya. Selama di Sodom, tidak tercatat Lot membangun mesbah. Meskipun dia dikatakan orang benar. Itu sama dengan orang Kristen kebanyakan. Ya, saya orang Kristen, saya beriman. Nggak kebaktian, Pak? Ya, itu kan urusan pribadi saya. Itu kan hak asasi manusia. Iman itu, kata Rocky Gerung, ranah privat. Bukan urusan negara. Kan begitu. Iya kan? Di mana dicatat Lot membangun mesbah di Sodom? Gak ada. Tapi Abram ketika dia di Betel, di pasal 12, dia membangun mesbah. Dan Abram ketika dia berada di tanah Negeb itu, ketika dia berpisah dengan Lot, di ayat 18, saudara baca. Mulai ayat 3, ayat 4, dan ayat 18 dikatakan, Abram membangun mesbah bagi Tuhan. Kenapa? Karena Abram tahu, dia ini dari Ur-Kasdim itu bangsa yang tidak mengenal Tuhan yang benar. Mereka penyembah berhala. Dan apa bedanya waktu dia masuk ke tanah orang, ke negeri orang yang tidak mengenal Tuhan juga. Idem pada wae. Yang membuat dia berbeda adalah dia membangun mesbah bagi Tuhan yang memanggil dia, yang dia imani itu. Abram sadar bahwa negeri tempat dia menumpang itu, penduduknya semua tidak mengenal Tuhan. Hidup mereka, hidup yang tidak menurut kehendak Tuhan. Kalau kita melihat amoralitas zaman sekarang, itu sebetulnya zaman dulu udah begitu. Sama aja, cuman kemasannya aja lebih canggih sekarang gitu. Tapi kalau soal amoral, makanya kan kita tahu bagaimana Sodom itu dihanguskan. Ya, kata sodomi kan dari situ. Bagaimana ketika malaikat Tuhan datang, mereka bilang, keluarkan mereka, kami mau pakai mereka. Malaikat itu penampakannya seperti seorang laki-laki. Dan yang memohon, yang meminta, memaksa laki-laki. Berarti kan ini LGBT semua di situ. Jadi amoralitas pada zaman sekarang itu cuma beda kemasan dengan masa lampau. Bejatnya sudah sama. Emang pelacuran baru zaman sekarang? Enggak, dari zaman dulu kita baca Alkitab, pelacuran dari zaman sudah sangat kuno. Seperti itu. Oke? Jadi Abram tahu bahwa di sekeliling dia ada bahaya yang bisa membuat imannya
jatuh. Itu sebabnya dia membangun mezbah supaya tetap terhubung dengan Allah. Saudara juga demikian. Di tempat bekerja, di mana saudara berada, bangun mezbah. Hari Jumat adalah mezbah secara komunal. Tetapi hari-hari kerjamu, di mana saudara ada di meja atau di lapangan atau di balik layar, di mana saja saudara ditempatkan, bangun mezbah dengan Tuhan di situ. Haleluya. Kenapa? Karena di dunia kerja itu juga kan godaan itu begitu banyaknya untuk membuat hati saudara serong, untuk membuat hati saudara nggak jujur, untuk membuat saudara nggak punya integritas. Itu bisa terjadi di dunia kerja saudara, ya, gitu kan? Karena kita di sekeliling kita juga banyak orang nggak takut Tuhan, gitu. Bagaimana bisnis itu juga ditawarkan bukan hanya bisnis yang jujur, tapi yang nggak jujur juga banyak, gitu loh. Jangankan di dunia pekerjaan seperti saudara di marketplace, di dunia kependetaan demikian. Ketidakjujuran, amoralitas itu merajalela. Ya saudara dapat saksikan sendirilah, sering viral gitu kan. Di media sosial tuh muncul yang aneh-aneh dari dunia gereja. Jadi kalau di dunia yang katanya sakral maha kudus bisa terjadi tindakan-tindakan dosa, apalagi di dunia luar gereja. Karena kejahatan itu bukan mengenal tempat, tapi berada pada hati dan pikiran pribadi-pribadi kita. Itu sebabnya mezbah doa itu nggak jauh-jauh. Kalau kita secara komunal hari ini, maka mezbah doamu sebetulnya sudah tersedia, yaitu tubuhmu sendiri adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Di mana Tuhan ada bersama dengan kita, maka kita di mana kita sedang bekerja, kita dapat membangun satu persekutuan dengan Tuhan. Penyembahan nggak saudara harus nyanyi-nyanyi keras-keras, ya kan? Tetapi di tempat kerjamu saat Anda bekerja, ada dalam pergumulan apapun, baik itu pun baik-baik saja, lakukanlah doa-doa pribadimu kepada Tuhan. Saudara butuh Tuhan bukan hanya ketika di gereja. Saudara butuh Tuhan bukan hanya ketika ada persekutuan di tempat ini seperti sekarang. Tapi saudara butuh Tuhan pada saat saudara sedang bekerja, saat saudara mungkin sedang sendirian, mungkin saudara juga saat itu sedang dalam kebingungan, menemui jalan buntu, menemui hal-hal yang sangat sulit Anda pecahkan. Anda ingat, mezbahmu harus dinyalakan korban bakarannya, yaitu pujian dan penyembahan. Haleluya. Yang ketiga, ngapa Abram ini memiliki pilihan yang benar sehingga masa depannya hebat. Yang ketiga, Abram tidak memandang Lot sebagai saingan yang harus disingkirkan. Bisnisnya sama, core-nya sama, peternakan. Tapi Abram tidak pernah melihat Lot sebagai saingan yang harus disingkirkan. Di dunia kerja kita, bahkan termasuk di dunia pendeta, di dunia gereja, persaingan itu pasti ada. Nonsen kalau nggak ada, pasti ada. Tetapi yang namanya pesaing, itu harus dilihat dari sudut pandang perspektif yang benar. Abram punya saingan yang namanya ponakannya sendiri. Tapi dia tidak melihat ini sebagai satu pribadi yang mengancam dia sehingga harus disingkirkan. Kadang-kadang orang Kristen, sesama orang Kristen, melihat rekan kerja itu sebagai pesaing. Itu sebetulnya bagus. Karena itu akan memacu dia untuk lebih berkreasi, lebih kreatif, lebih produktif. Seperti itu. Wah, kok dia ini kerja? Wah, gua juga harus bisa nih. Seperti itu. Tapi bukan punya niat yang jahat. Niat yang tidak baik. Wah, ini saingan gua nih. Dia bisa bikin gua gagal dapat bonus nih. Wah, dia bakal saingan gua untuk bisa gua dipromosikan nih. Gua harus cari cara singkirin dia. Itu pilihan yang salah. Tapi bagaimana kita berpikir seperti Abram berpikir? Dia melihat Lot adalah kerabatnya, mitra kerjanya. Dia justru memberikan dorongan kepada Lot. Udah, daripada kita ribut, silakan kamu pilih. Jadi dia tidak menyingkirkan Lot.
Bagaimana kita dalam dunia kerja kita bisa bersaing, tapi kita tidak punya niat karena dasarnya iri hati. Tapi dasarnya karena kita memiliki kasih Allah di dalam Kristus, maka pesaing-pesaing kita justru kita doakan supaya kita dapat bekerja sama meskipun dalam persaingan. Ya, gak gampang. Karena iri hati itu yang menyebabkan penjegalan, pemfitnahan, dan sebagainya. Saya pun di dunia pendeta punya prestasi dalam organisasi gereja. Saya pikir bakal naik ke tingkat yang lebih tinggi. Tahu-tahu malah disingkirin, dipeti eskan oleh pimpinan saya sendiri. Pimpinan yang sangat saya percaya, pimpinan yang kepadanya seluruh kinerja saya persembahkan, dan dia punya laporan banyak kepada sinode berdasarkan kinerja saya. Faktanya dia meninggalkan saya, dia dipromosikan jadi pimpinan sampai hari ini pimpinan yang tinggi, dan saya ditinggalkan di belakang. Secara manusia itu menyakitkan, tetapi saya tidak berniat untuk membalas. Apalagi saya justru melihat teman-teman saya yang notabene pesaing saya, justru saya dorong mereka. Saya beri semangat, ayo melayani lebih bagus. Kalau pesaing. Dan memang mereka itu punya kinerja yang bagus juga. Tapi saya ikut berbangga. Kenapa? Karena saya tahu bahwa Tuhan pasti memberikan saya porsi yang tidak mungkin salah. Tuhan menetapkan saya pasti di tempat yang tepat. Jadi hanya saya berpikiran positif yang benar, bahwa saya tidak berada di situ, berarti ada tempat yang Tuhan siapkan bagi saya yang lebih baik. Lot melihat bahwa di sana itu lebih baik buat masa depannya, tapi justru di sana ia terjerumus. Justru di sana ia hancur. Justru di sana ia mengalami kebangkrutan dan kehancuran total, termasuk keluarganya. Tapi mari kita bersyukur. Hari-hari ini, apapun posisi kita, dimanapun kita ini, tidak selalu mudah. Tidak selalu orang yang kita pikir mitra, tapi justru seringkali menjegal. Tidak selalu orang yang kita pikir akan menopang, tapi justru mereka yang menjatuhkan. Tidak selalu kita berbicara yang baik tentang mereka, mereka akan membalasnya demikian. Seringkali justru kita dijelekkan di belakang. Saya ngalamin itu. Tapi saya bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah salah memilih saya. Tuhan tidak pernah salah menempatkan saya. Haleluya. Jadi Yefta bilang tadi ya, agak keliru tadi ya. Ya mungkin penghasilan saudara nggak besar. Yang jelas lebih besar dari lu. Tapi maksudnya dia adalah bahwa kita harus selalu bersyukur dengan posisi kita. Karena memang jabatan kita ya tentu akan berpengaruh pada penghasilan. Maksudnya gitu kan. Gitu ya. Tapi percayalah bahwa kita hidup bukan berdasarkan berapa yang ada di tangan kita. Seperti para murid yang hanya memegang 5 roti dan 2 ekor ikan yang secara matematis itu tidak mungkin cukup. Tapi ketika berkat itu di tangan Tuhan Yesus, maka bukan hanya cukup tapi ada kelimpahan. Bahwa berapapun gaji kita karena posisi kita, karena jabatan kita, bukan itu yang akan menentukan kehidupan kita, apakah cukup atau tidak. Tetapi kecukupan itu karena kita percaya Tuhan yang memberkati saya. Tuhan pasti mencukupkan kita. Nah, yang keempat. Ya. Yang keempat, pilihan Abram itu tepat. Mengapa? Karena Abram adalah seorang yang memiliki kerendahan hati. Ya, kalau kita melihat di sana, di ayat yang kita baca tadi khususnya ayat 9, bagaimana Abram dengan rendah hati memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Lot. Silakan kamu pilih. Ya. Jadi di sini Abram memberikan kesempatan. Ini orang bodoh kalau menurut dunia. Kamu memberikan kesempatan lebih dulu kepada pesaingmu. Ini kan konyol dan dia pasti langsung memilih yang terbaik menurut dia. Dikasih kesempatan, dia saya ambil. Tempat yang paling potensial menurut Lot, ternyata justru bawa sial. Seperti itu. Nah, kita melihat bahwa bagaimana mata jasmani daripada Lot
itu bisa keliru. Tapi mata iman daripada Abram itu tidak salah. Kerendahan hati diperlukan ketika kita bekerja. Ya. Kadang-kadang kita nggak rela, kenapa kok dia lebih dulu dipromosikan, bukan saya. Kenapa kok dia yang lebih banyak penjualannya, kenapa kok dia lebih dapat bonus yang sebetulnya itu punya saya, kenapa dia yang dapat. Tapi mari kita belajar rendah hati. Sekali lagi, porsi kita telah ditetapkan Tuhan. Gitu. Dan kalau Tuhan yang berikan porsi itu, maka itu tidak mungkin kurang. Yang kurang rasa syukur kita, yang kurang adalah dari dalam diri kita sendiri yang tidak mau mengakui bahwa yang Tuhan beri itu cukup. Itu yang harus kita koreksi. Bagaimana Abram ya melihat yang terbaik bukan karena mata jasmani. Saya seorang pendeta yang tidak digaji juga. Ya, kami satu aliran soalnya, kalau aliran Pantekosta ini susah sekali nih. Aneh bin ajaib gitu. Teman-teman saya suka yang bukan dari Pantekosta, pendeta-pendeta dari gereja non Pantekosta, mereka bingung. Pak, Bapak selain pendeta kerja apa Pak? Saya full time 100% sebagai gembala jemaat. Ada bisnis sampingan Pak? Enggak ada. Ada usaha apa Kak gitu, buka toko? Enggak ada. Istri Bapak kerja di mana Pak? Istri saya pendeta juga, wakil gembala. Saya gembala, istri saya wakil gembala. Ada kerja lain Pak? Enggak, sama kami full time. Terus bagaimana Bapak bisa hidup Pak? Bisa makan? Saya bilang, Anda lihat saya seperti apa? Saya gemuk dan segar. Ini agak kurusan, waktu itu agak gemuk. Saya gemuk dan segar. Gitu loh. Ini saksinya. 20 tahun dia kenal saya. Keluarganya kenal saya. Bagaimana saya melayani dengan mulai 2 jemaat. Bisa hidup dari mana? Kalau saya melihat bahwa apa yang Tuhan tetapkan bagi saya itu tempat yang bukan tempat yang potensial, maka sialah saya di situ. Tapi karena saya melihat bukan berdasarkan mata jasmani, tapi karena saya tahu ini panggilan saya untuk melayani Tuhan, maka saya tidak pernah berpikir bagaimana saya hidup, tapi yang saya pikirkan bagaimana saya mengabdikan hidup. Bukan untuk mendapatkan hidup, tapi karena saya sudah diberi hidup oleh Tuhan, maka saya harus memberikan hidup saya bagi jemaat. Dan itu yang saya jalani sampai hari ini. Dan puji Tuhan, tidak pernah berkekurangan sedikit pun. Sekali lagi, kalau mau tahu tanya dia. Dia tahu persis. Ya, haleluya. Nah, yang kelima, yang terakhir. Mengapa Abram bisa punya pilihan yang tepat? Karena Abram memilih Tuhan yang pilihkan buat dia. Sekali lagi, Abram memilih Tuhan yang pilihkan buat dia. Nah, kita baca ya di ayat yang ke-14 mulai sampai ayat 17. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Lihat ya. Yang subur sudah dipilih oleh Lot. Sisanya yang gersang. Jadi sebetulnya Abram tuh nggak punya pilihan lain. Karena Abram sudah kasih pilihan kepada Lot. Kalau kamu kanan, aku kiri, kamu kiri, aku kanan. Dan Lot sudah memilih yang terbaik. Menurut pandangannya. Berarti Abram tidak bisa memilih lagi. Dia mendapatkan sisa dari pilihannya Lot, bukan? Ketika Lot sudah memilih yang subur, berarti yang gersang itu bagian Abraham.
Tapi Abram, sekali lagi, karena dia hidup berdasarkan iman, dia memilih untuk menyerahkan pilihannya kepada pilihan Tuhan sendiri. Dan Tuhan yang memilih dia. Inilah bagian, jalanilah itu. Maka di sana Tuhan memberkati. Haleluya. Jadi saudaraku yang terkasih, bahwa bukan soal tempat itu basah atau kering. Tapi di mana ada Tuhan, tempat itu pasti diberkati. Karena tempat yang kelihatannya itu potensial, yang basah, yang hijau, tidak ada Tuhan, maka terkutuklah tempat itu. Ini dikatakan firman Tuhan, bukan? Lot melihat bahwa tanah itu seperti tamannya Tuhan, seperti tanah di Mesir. Taman Tuhan, Taman Eden sudah lenyap karena Tuhan telah mengusir Adam. Oke? Karena hukuman atas dosa Adam, taman Tuhan sudah tidak ada lagi. Tanah Mesir nantinya akan jadi tempat penghukuman Tuhan bagi Firaun pada era Musa. Itu berarti apa yang dipilih manusia berdasarkan egonya justru akan membuat dia sengsara di kemudian hari. Nikmatnya sesaat, sengsaranya seumur hidup. Tapi apa yang Abraham alami, sengsaranya sementara, gersangnya sementara, tapi kemudian sampai hari ini kita tahu tanah Israel, tanah yang sangat diberkati Tuhan. Dan tidak ada kemiskinan di sana karena tanahnya subur. Jadi yang kita pilih berdasarkan pilihan Tuhan adalah yang terbaik. Saya waktu mau melayani, saya bilang terserah Tuhan. Dari sekolah Alkitab, ketika pengutusan, orang tua saya berkata, dia pasti akan pulang Jakarta. Karena saya dulu pecandu narkoba 6 tahun. Saya berhenti pakai sabu-sabu, itu beberapa jam sebelum saya berangkat ke sekolah Alkitab. Di sekolah Alkitab saya masih sempat merokok juga. Padahal kalau ketahuan langsung DO itu. Nah, ketika saya bertobat, saya serius dengan Tuhan. Saya berkata, Tuhan, aku tidak akan memilih. Tapi kiranya Engkau yang pilihkan aku kemana aku pergi. Orang tua saya bilang, ya kayak dia mah paling dia pulang. Nggak tahan dia. Pecandu begitu. Tapi kemudian ketika mama saya datang. Di hari penamatan. Nama saya disebut. Theodorus Catraningrat. Pendeta Markus Rumampuk. Malang, Jawa Timur. Saya kaget. Malang, Jawa Timur. Jawa Timur. Mama saya bilang, belum teruji. Kalau dia belum seperti mami, seperti oma saya. Pendeta oma saya, gembala di Trenggalek dulu masih kampung banget. Kalau dia belum masuk desa yang gak ada listrik seperti mami, dia belum saya yakini sebagai hamba Tuhan. Di hari saya akan pulang, selesai tugas, saya ditarik kembali oleh gembala saya Jakarta. Ayo bantu sini dulu. Gitu, saya perlu kamu. Di hari saya akan pulang, gembala panggil saya. Mau kemana? Mau beli tiket bus. Sini. Kenapa? Ini, si Jeffrey, itu rekan saya, dia mau pulang kampung, mau nikah. Dia minta cuti 3 bulan. Kamu masuk gantikan dia. Si Jeffrey ini, penggembalaannya itu di daerah Malang Selatan, kalau yang tahu. Itu desa Tumpak Awu namanya, kecamatan Sitiarjo. Nggak ada listriknya. Nggak ada listrik. Dan saya bilang, saya kan mau pulang hari ini. Kamu belum keluar pagar, kamu masih jadi pengerja saya. Dan saya harus mengatakan, siap, laksanakan. Kami dilatih seperti militer begitu, nggak boleh membantah. Dan saya sudah siapkan baju saya untuk pulang ke Jakarta. Akhirnya hari itu juga saya langsung berangkat ke desa Tumpak Awu. Tanpa listrik. Dan waktu saya lapor mama saya di Wartel tahun 2002. Mam, saya nggak jadi pulang hari ini. Saya tugaskan ke desa ini. Dan desa itu nggak ada listrik. Mama saya nangis. Mama saya bilang, ternyata memang kamu hamba Tuhan. Mama ternyata salah menilai kamu. Kamu berarti betul dipanggil Tuhan untuk melayani. Saya pergi. Saya taat. Saya tidak memilih tempat yang ini. Dan ketika saya jadi hamba Tuhan, ketika saya di Jakarta, saya memilih melayani bukan berdasarkan apa yang saya anggap itu enak. Saya ditawari, kamu ikut saya.
Saya punya beberapa cabang, kamu pegang satu. Kamu nggak usah pikir apa-apa, kamu cuma tahu khotbah. Kendaraan disiapkan, rumah dinas, gaji tiap bulan. Kamu nggak perlu pikirin apa-apa, cuma tahu khotbah. Gereja ada ruko, full AC, full band, kursi Futura semua. Kamu pokoknya cuma tahu khotbah. Enak bukan? Lo gimana nggak enak kalau saya melayani orang tuanya Yefta 2 orang? Dapat apa secara materi? Jemaatnya cuma 2, ini jemaatnya banyak. Kepastian keuangan lebih stabil. Saya sudah menikah, saya sudah punya anak. Tapi saya bilang, Tuhan suruh saya di situ dan Tuhan belum suruh saya pindah. Kalau Tuhan suruh, saya pergi. Dan sampai hari ini, saya melayani jemaat sudah 20 tahun ya. Sejak dari orang tuanya Yefta, 20 tahun. Saya beribadah sudah di 12 tempat, alias 12 kali pindah. Di mana tiang awan bergerak, tiang api bergerak, saya katakan di situ saya akan datang beribadah. Dan Tuhan membawa saya sampai hari ini prosesnya seperti itu. Padahal untuk memilih seperti Lot itu banyak kesempatan. Saya sudah berkali-kali tawarin untuk jadi pendeta di gereja-gereja yang lebih makmur. Baik itu dari jemaatnya lebih banyak maupun secara finansialnya lebih besar. Tapi saya menolak. Karena saya tahu kalau Tuhan yang pilih tidak mungkin salah. Haleluya. Di mana ada Tuhan, di situ pasti ada kehidupan dan berkat. Meskipun awalnya itu padang gurun, tapi akhirnya berubah menjadi tamannya Tuhan yang sejati. Bukan taman Tuhan yang palsu yang dilihat oleh Lot. Yang saya lihat, saya dari dapur, dari kantor, dari Hunamas itu ya. Kemudian pindah ke tempatnya dia sekarang. Di Cilandak, kebun pisang coy. Dan kami setiap hari Minggu kan wajib pakai dasi. Kami melayani jemaat 2 orang pakai dasi di kebun pisang. Hari gini di Jakarta masih ada pendeta di kebun pisang? Untungnya waktu itu belum zaman medsos. Belum zaman artinya medsos seperti sekarang ya. Kalau enggak mungkin istri saya bisa syuting lalu kemudian munculkan di TikTok pasti viral. Karena pendeta di kebun pisang. Haleluya. Tapi saya bahagia karena saya tahu saya memilih berdasarkan pilihan Tuhan. Kiranya saudara juga demikian. Saudara berada pada tempat di mana saudara berada saat ini. Jangan berpikir bahwa ini tempat basah, ini tempat kering. Tidak. Pastikan saudara berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan yang menempatkan saudara. Di situ tempat yang paling berpotensial buat saudara. Amin. Soal nanti saudara berkarir, nanti apakah masih di Soma Gede, apakah nanti di perusahaan lain. Itu biarkan Tuhan yang memilihkan buat saudara. Yang lebih baik. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.